Oke, untuk di week ini kan sebenarnya hanya nggak ngelanjutin sih. Cuma untuk yang udah dikerjain di week kemarin itu kan pakai JavaScript. Nah, untuk di week ini sebenarnya hanya nge-convert dari yang kemarin udah dikerjain pakai JavaScript itu dirubah ke dalam kode TypeScript. Cuma ya meskipun kita ubah ke TypeScript, nanti sebenarnya ujung-ujungnya hasil dari yang kita bikin tuh yang dibacanya tuh JavaScript-nya sih, bukan TypeScript-nya untuk di front end ini. Jadi kalau bisa dibilang eh, sebenarnya kita bikin kode TypeScript tuh untuk di convert ke JavaScript sebenarnya gitu. Jadi misal kita bikin kode TypeScript nih, terus nanti pasti akan di-compile kan. Nah, hasil compile itu nanti outputnya tetap JavaScript gitu. Jadi apa yang kalian bikin kemarin tuh eh, untuk di week ini ketika kalian bikin TypeScript itu outputnya akan sama sih, nggak apa namanya, nggak akan beda karena ya itu dia. Jadi TypeScript ini hanya eh, apa namanya, nantinya outputnya tetap si JavaScript yang akan dibaca di HTML, bukan TypeScript-nya. Kalau untuk TypeScript-nya mungkin nanti akan dipakai lebih ke framework, nanti akan lebih kepake. Cuma untuk di ini pasti nanti kalian outputnya tetap JavaScript nih, eh, gitu. Jadi kan di sini apa namanya, dari developernya apa namanya, convert dari app.js yang udah kemarin kalian bikin itu di convert ke dalam TypeScript, yang mana untuk HTML dan CSS-nya itu nggak perlu diapa-apain. Jadi kalian perlu hanya ngerubah dari app.js ke app.ts kayak gitu. Untuk kelasnya kan ini convert dari app.js ke TypeScript. Terus pastiin udah nge-implement TypeScript functionality sama strukturnya. Habis itu juga si struktur kodenya. Terus apa lagi? Ya itu sih lebih ke apa namanya, implement TypeScript-nya. Skill setnya hanya satu di sini karena yang banyak kan di kemarin ya ada 5. Jadi untuk di week ini hanya satu skill set yang perlu kalian apa namanya implement. Tapi dengan catatan di yang 5 kemarin itu udah kalian kerjain dan itu udah sesuai gitu. Jadi kalau misalkan yang di week kemarin itu masih ada yang kurang sesuai, nah di week ini ya berarti harus harus tetap diperbaikin untuk 5 skill set yang kemarin kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang kemarin udah sesuai ya udah tinggal di convert aja tuh TypeScript-nya kayak gitu. Nah, mungkin ada sedikit catatan. Kalau misalkan di week kemarin tuh ada yang misalkan fail di salah satu skill set gitu, misal di patch API-nya atau di asinkronusnya gitu, itu masih nggak jalan. Nah, di apa namanya, untuk ngebenerinnya tuh kalian udah nggak perlu bikin pakai JavaScript sih, tinggal langsung aja bikinnya pakai TypeScript. Tapi pastiin harus benar-benar jalan kayak gitu. Jadi nanti ketika si TypeScript-nya udah dibikin dan udah sesuai, kan nanti tinggal di-compile ya. Di-compile nanti hasilnya tetap jadi JavaScript gitu. Jadi nanti kalian untuk yang sekiranya merasa di minggu kemarin itu belum maksimal di salah satu skill set, itu kalian nggak perlu bikin JavaScript-nya dulu sih. Langsung aja ke TypeScript untuk minggu ini gitu. Jadi nanti outputnya tetap sama sih JavaScript.
kayak gitu. Jadi untuk yang kemarin merasa ada skill set yang masih belum sesuai, belum pas, kayak fetch API-nya belum kepanggil gitu. Nah itu coba dibenerin, tapi benerinnya langsung ke TypeScript aja, nggak usah di JavaScript dulu, kayak gitu. Ini untuk tipsnya hampir sama sih kurang lebih. Oke, ada pertanyaan dulu terkait assignment brief di modul 3 ini. Jadi untuk di kalau di week kemarin kan baru checkpoint ya. Checkpointnya ada 5 skill set. Nah di week ini sebenarnya keseluruhan dari kemarin dan minggu ini. Jadi skill set yang minggu kemarin yang 5 itu tetap dibawa dan harus bisa pas di week ini dengan menggunakan TypeScript. Intinya kayak gitu. Jadi kalau misalkan di apa namanya di minggu kemarin itu udah pas, misal kayak API-nya udah pas, tapi ketika dikonvert ke TypeScript itu kodenya jadi nggak jalan gitu. Nah itu berarti kalau misalkan nanti sampai Jumat masih belum beres, ya itu tetap kena remen gitu meskipun di week kemarin itu udah pas kayak gitu. Ada pertanyaan dulu? Belum? Ada pertanyaannya atau udah cukup jelas? Ya, boleh. Oh, oke. Gimana? Gimana paham? Ya, jadi sebenarnya cuma ngubah dari JavaScript yang udah kita bikin kemarin ke TypeScript kayak gitu. Jadi hanya nge-convert aja sih. Jadi misal fungsi fetch API yang tadinya dibikin pakai JavaScript itu diubah jadi TypeScript kayak gitu. Dan filenya juga kalian bikin baru, misal app.ts gitu. Jadi bikin kalau yang kemarin di reponya kan hanya app.js doang. Itu kalian bikin file baru lagi aja, app.ts. Yang app.js-nya mau dihapus atau dibiarin aja juga nggak masalah sih. Jadi nanti kalian bikin file baru yang namanya app.ts. Seperti itu. Jelas ya? Oke. Dari yang lain gimana? Gimana caranya compile waktu mau ngerun JS-nya? Nah, ini habis ini kita demoin gimana caranya nge-convert dari JavaScript yang udah kita bikin kemarin ke dalam TypeScript dan gimana cara nge-compile dan nge-run-nya. Itu nanti kita eh, bahas bareng-bareng setelah ini. Selain itu, ada pertanyaan lagi yang mungkin sekitar assignment briefnya. Mungkin ada yang belum clear, ada yang perlu ditanyain dulu. Saya kemarin coba-coba bikin admin function pakai TypeScript dan rupanya banyak errornya karena nggak recognize fetch dan await.
Rupanya solusinya adalah harus bikin config dan mengganti config masukin lib object. Oh iya, karena yaitu spesialnya TypeScript mesti bikin config-nya dulu sih, config JSON-nya. Nah, di dalam config JSON itu dimasukin lah apa yang perlu dibikin, apa yang diperluin tuh apa aja gitu. Nah, itu eh, mesti dibikin dulu manual aja, bikin tsconfig.json. Nah, di dalam JSON itu bikinlah config-config yang sekiranya kayak DOM-nya, terus ES6-nya yang perlu diimplement gitu. Kan kayak kalau misalkan nge-fetch sama nge-await itu agak mungkin nggak jalan ya. Nah, jadi perlu dibikin dulu tuh config-nya biar bisa diimplement kayak gitu. Ada sih, nanti kita coba implement bareng-bareng lah. Selain itu ada lagi nih. Sebelum kita masuk ke codingan, ada dulu yang mau ditanyain terkait assignment briefnya. Mungkin ada yang belum clear. Jadi intinya apa yang udah kalian bikin kemarin itu tinggal di convert ke TypeScript, yang mana eh, hanya di app.js-nya saja. Kalau apa namanya, HTML dan CSS-nya itu nggak perlu kalian ubah lagi, itu udah segitu aja apa yang udah kalian bikin di minggu kemarin. Jadi hanya bikin nambah satu file baru app.ts dan nambah satu file juga tsconfig.json. Tsconfig itu untuk konfigurasi si TypeScript-nya. Kalau untuk app.ts itu hasil konvertan dari app.js yang udah kalian bikin kemarin. Seperti itu. Gimana, Mehmet? Mungkin dari siapa nih yang jangan Rehan mungkin ada pertanyaan dulu. Mutiara, Mutiara, Dimas. Aman sih, mau lihat demo aja nanti, Mas. Ya, ini yang nggak masuk juga. Bintang, bintang sama Iran. Iran ada lagi. Ada ya? Oke. Oke, kalau nggak ada lagi, kita coba masuk ke implementasinya ya. Nah, ini kan yang udah kita bikin kemarin tuh kurang lebih hasilnya kayak gini ya. Jadi ini bacanya masih pakai index.html dan masih pakai JavaScript yang kemarin. Terus untuk codingnya, hmm, nah, jadi kan kemarin kita bikinnya ini ya, app.js, terus index.html, ini saya nggak rubah, masih pakai yang lama, masih pakai yang minggu kemarin gitu maksudnya. Terus untuk si CSS-nya juga masih pakai yang lama. Nah, ini ada tambahan yang namanya app.ts dan
tsconfig. Nah, tsconfig itu isinya bisa kayak gini. Ini defaultnya bisa masukin aja kayak gini. Compiler option, targetnya S5, terus modenya common.js, terus strictnya true. Atau kalau misalkan dapat referensi lain terkait isi si TypeScript, boleh sih. Ini hanya sekedar contoh aja. Terus, Ini maaf Kak, ini masukin ignore ya Kak, git ignore. Atau ini perlu dimasukin juga ke GitHub? nah sebenarnya eh, default kalau apa namanya default project yang udah running ini sebenarnya bisa diignore sih, nggak perlu kita masukin si test config. Cuma untuk saat ini ya dimasukin aja nggak apa-apa. Oh, oke Kak. Terus, nah terkait git ignore, udah pada tahu fungsinya git ignore itu apa? Kalau misalkan belum tahu, mungkin ada yang bisa bantu jelasin. Kalian tadi nyinggung git ignore. Jadi git Git, ignore tuh, ya, saya jelasin. Git apa? Git ignore, Mas. Iya. Kalau nggak salah sih itu kan mungkin ada di apa ya, contoh misalkan kayak React gitu ya. Dia kan ada Mm-mm. beberapa kalau misalkan kita biar nggak nge-push ke mana ke repo itu biar nggak kebanyakan dan biar nggak apa namanya ngeberatin repo itu jadi git ignore nggak semua yang kita push itu masuk ke repo. Kayak gitu nggak sih, Mas? Iya, betul sekali. Jadi sesuai dengan namanya, nge-ignore komen, apa namanya, nge-ignore file-file yang ada di proyek kita ke dalam Git gitu. Jadi misalkan nih nanti kita belajar React gitu. Di React pasti nanti akan apa namanya, nge-install banyak modul tuh. Namanya nanti foldernya tuh node modul. Nah, di dalam node modul itu banyak banyak banget file-file, terus library yang sebenarnya itu nggak perlu kita masukin ke Git gitu. Karena kalau kita masukin ke Git itu akan menambah resource kita, si codingan kita akan jadi lebih gede dan lebih banyak gitu. Nah, itu bisa kita implement pakai Git ignore. Nah, untuk yang TS config ini sebenarnya bisa juga eh, ada beberapa pilihan sih. Ada yang dia emang ignore si TS config, sama kayak pakai JSON juga itu sebenarnya bisa di-ignore. Cuma kalau misalkan mau dimasukin juga itu nggak masalah sih, karena ini hanya satu file doang kan. Jadi nggak boleh di-ignore, boleh nggak, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Eh, Oke, jadi ini bisa kita bandingin ya. Eh, ini app.js, terus yang ini TS-nya yang udah saya coba convert si TS-nya. Kayak gini kelihatan kan? Kita mau bandingin dari app.js ke app.cs. Nah, Papa, ini Baba. bentar. Mama bisnis. Oke, ini di sebelah kanan ini TypeScript, di sebelah kiri ini JavaScript. Sebenarnya hampir mirip-mirip sih, nggak terlalu beda jauh. Hmm. Oke, misal kayak dokumen add event listener, kalau tadinya fungsinya kayak gini, ini tinggal diganti jadi apa sih ini namanya? Saya lupa.
arrow function gitu, bentukan arrow function. Jadi ini apa namanya dimasukin di dalam arrow functionnya. Terus untuk misal kayak nge-initiate variabel ini kalau misalkan di Java sih kan pakai var pasli sama dengan dokumen get element by ID si ID-nya. Kalau misalkan di TypeScript ini berarti const terus task list ini titik dua di sini nama apa namanya tipe variabelnya ini kan interface ini bawaan dari ininya sih kalau misalkan kita cek nah interface-nya udah udah dibikin ya udah ada gitu. Jadi kita tinggal pakai aja terkait HTML list element kayak gitu. Jadi dia get element by ID, pas ID, terus dia dibikin alias HTML list element. Yang lainnya juga kurang lebih sama untuk si ID-nya. Habis itu untuk nge-fetch tasnya, untuk manggilnya masih sama. Terus di sini untuk add button listener ada beberapa perubahan penulisan. Terus juga untuk variabel juga sama kan pakai const kalau di TypeScript. Terus, nah untuk Fetch API juga untuk di Fetch API-nya juga ada beberapa perubahan. Bentar. Sama deh. Cuma kalau di JavaScript dia nggak pakai void. Kalau di app.ts dia ada void. Void ini kayak apa namanya metode sih. Jadi apa ya deskripsi void itu. Ya nanti belajar banyak sih terkait void itu apa. Jadi ada penambahan seperti ini. Untuk fetch-nya kurang lebih masih sama. Dia fetch terus then respon JSON-nya terus dimasukin ke atas. Catch error-nya juga kurang lebih masih sama. Terus untuk add test ini, nah ini kan ada void-nya, terus untuk DOM manipulasinya dia pakai HTML element. Ini interface juga kan, interface dari bawaannya si TypeScript-nya. Kurang lebih seperti ini sih. Nah, untuk remove-nya juga dia kalau di JavaScript function remove task, kalau di TypeScript function remove task dia parameternya apa dengan menyertakan si tipenya kayak gitu. Mas Wahyu, sorry, sorry, sorry. Iya, Tadi itu yang interface itu kita nggak perlu declare dulu ya, udah langsung otomatis. Bagaimana sih, Mas? iya ini udah otomatis bawaan dari si TypeScript-nya sih. Jadi kalau misalkan nge-install TypeScript, nah di sini kan ada nih eh, install ES5. Nah, ini udah compilernya udah apa namanya? Otomatis bisa dipakai gitu. Si HTML element ini si interface-nya. Jadi kita nggak perlu declare lagi.
tinggal pakai aja sebenarnya. Yang kayak gini nih, HTML, paragraph element, terus HTML, element, terus ada lagi banyak sih. Nah ini HTML button element, terus ada lagi mana? Input element, list. Sebenarnya banyak, bisa coba di set aja. Jadi untuk yang eh, interface yang kayak apa namanya DOM manipulasi ini sebenarnya udah bawaan dari si TypeScript-nya, bisa bisa kita pakai kayak gitu. Gimana? Aman? Nanti itu ngeceknya gimana Mas? Kalau misalkan tahu itu bawaan dari TypeScript ya? eh Auto complete kalau nggak salah. Tinggal HTML. Nah, ada banyak nih pilihannya. Kita mau pakai yang mana nih? Yang sekiranya buat si listener ini tuh pakai yang mana? Tinggal pilih aja. Nanti berarti kita coba cek itu dulu ya, satu-satu dulu ya gitu. Yang pas Heeh, semuanya. heeh, kayak gitu. Ini Oke. udah bawaan sih. Oke, thank you Mas. Kalau button kan berarti dulunya pakai button. Terus kalau apalagi di sini banyak data, terus div, ada juga form. Nah, ini coba di-explore udah. Ini udah ngebantu banget sih. Nah, kurang lebih kayak gini untuk perbedaan dari JavaScript ke TypeScript-nya. Nah, sekarang kita pertanyaan dari Ano tadi, gimana sih caranya kita nge-compile si TypeScript ini dan ngerunnya tuh gimana, kayak gimana. Nah, sebenarnya yang perlu kita pastiin dulu tuh udah terinstall si TypeScript-nya. Caranya untuk ngecek ya tinggal di ini aja, eh, tst t ini ininya kelihatan nggak? Kecil banget Mas itu yang terminal di bawah. Bentar. Hmm, saya buka di bentar. Segini kelihatan nggak? Aman. Nah, jadi pertama mastiin dulu TypeScript kita udah terinstall di laptop kita. Caranya tst miniv. Nah, kalau kayak gini berarti si TypeScript kita udah ada nih di lokal kita. Nah, kan stepnya tuh kita udah nge-convert ya dari JavaScript ke TypeScript. Yang hasilnya seperti ini. Ada file TS-nya. Kalau untuk yang TS config ini bikin manual aja. eh, Bikin baru namanya TS config.json. Isinya boleh disesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, terus habis itu kita perlu, kalau misalkan
di sininya nih, di HTML-nya, ini kan tetap ngebacanya app.js ya, nggak apa namanya, nggak app. Misal kita ganti app.ts gitu. Ini nggak akan bisa kebaca harusnya, gitu sebetulnya. Nah, si fetch API-nya nggak kebaca kan. Jadi si apa namanya si TypeScript-nya nggak akan ke ini ke nggak akan berfungsi. Jadi harus tetap pakai JS. Nah, kan kita di week kemarin tuh udah bikin ya app.js ini. Sebenarnya agak ini sih apa namanya eh, kalau misalkan mau ngebedain ya berarti yang file kemarin tuh kalian di rename aja ganti jadi app apa gitu atau di rename jadi apa gitu biar nanti si app.ts ini perlu di build atau di compile lah biar jadi di convert ke file JS-nya. Kita coba di apa namanya rename dulu ya ini app old aja. Nah ini saya coba ganti rename si JS-nya Papa mau pipis. terus Papa mau pipis. bentar. Nah, terus cara nge-compile-nya tuh kalau di sini berarti tinggal eh, gini aja sintaknya tsc app.ts. Nah, ini cara nge-compile-nya. Nah, ini nggak ada keluar apapun sih. Ini hanya nge-compile si app.ts ini tuh udah bener gitu. Pengen saya jalanin. Nah, setelah ngejalanin si command ini, nanti hasilnya akan ada di sini. Nah, ini kan terbikin si file JS baru ya. Tadinya kan nggak ada. Tadi saya ganti kan dari app.old, dari app.js biasa ke app.underscore old. Nah, setelah saya tadi jalanin si psc app.ts, ini langsung kebikin lagi nih app.js-nya. Nah, sebenarnya isinya sama aja sih kalau misalnya kalian mau ngebandingin ya. App.js ini dengan yang old nih. Sebenarnya hasilnya akan sama dengan yang kalian bikin di eh, JS yang sebelumnya. Karena kan tugas kita hanya nge-convert dari JS ke TS. Tapi dengan ngejalanin si apa namanya TSC TSC spasi app.ts itu sama aja kita nge-convert dari TS ke JS. Jadi kayak bolak-balik gitu. Kita kita tugasnya nge-convert dari JS ke TS, tapi setelah jadi TS kita harus nge-convert lagi dari TS ke JS untuk bisa dijalanin dan bisa dibaca sama si indeks HTML. Sama indeks HTML ini kan dibacanya hanya bisa JS kan, nggak bisa TS. Nah, yang tadi udah kita bikin si TS-nya itu otomatis di-convert ke JS kayak gitu. Paham nggak sampai di sini? Kalau untuk ngejalaninnya ya tinggal jalanin aja sebenarnya buka si file HTML-nya. Nanti kebuka lagi kayak gini. Hasilnya akan tetap sama dengan yang udah kita bikin di minggu kemarin. Gitu. Hanya aja
eh, ketika kita bikin app.ts itu nanti akan di compile lagi dan jadi app.js yang mana hasil compilannya itu akan dipakai di indeks HTML-nya yang menghubungin dari HTML ke JS kayak gitu. Jadi ngejalaninnya cukup kayak gitu aja sih untuk di assignment yang ini. Gimana? Dari Ana udah terjawab pertanyaan. Oke, dari yang lain gimana? Mas mau nanya dong, tadi itu kurang jelas tuh yang TS config itu buat apa sih sebenarnya yang JSON? Nah, yang tadi Tobias mention, jadi ketika kita nggak ada si TS config ini, ketika mau mau apa namanya, misal mau pakai fetch API, mau pakai fetch sama await gitu, itu nggak akan jalan kayak banyak errornya atau nggak sinkron lah. Nah, biar biar si codingan kita yang pakai fetch sama await itu jalan, itu harus pakai si TS config. TS config ini lebih kayak apa namanya? Kita mau pakai misal pakai codingannya ES5 gitu. Nah, kita perlu import dulu nih si ES5-nya di TS config kayak gitu. Terus codingan kita mau striknya true, tinggal di import aja di sini di TS config-nya gitu. Lebih kayak eh, ya config sih, configan TypeScript-nya. Kalau kita mau pakai apa gitu, tinggal ditambahin aja di sini. Kayak gitu. Oh ini config-nya kayak React ya Mas ya? Jadi kita bisa bikin sendiri itu. Ya, kalau di React kan pakai JSON ya, kalau nggak salah. Berarti kita Kalau bisa ngikutin yang kayak gini nggak? Kayak punya Mas Wahyu gini. iya bisa, boleh kayak Oke, gini. oke. Kalau misalkan di React atau di Angular itu eh, konfigannya atau apa namanya dependensi modulnya itu di package.json untuk ngaturnya. Kalau di TypeScript pakai tsconfig. Ada pertanyaan lagi? Dari yang lain gimana? Diem-diem baik. Kemudian ada diem-diem. Aduh. Ini biasanya kalau diem-diem tuh antara bingung mau nanya apa atau mau pengen segera praktek aja. Terus nanti kalau nemu kesusahan lagi baru ditanyakan lagi. Biasanya cycle-nya gitu, teman-teman. Pada itikaf kayaknya ini. Ya, 10 hari terakhir ya. Jangan lupa dikencang. Iktikaf nggak baca doa, bacanya TypeScript. Oke, gimana note saya sih untuk di week ini yang perlu kalian perhatiin, pastiin dulu TypeScript-nya keinstall. Eh, cara installnya, kalau nggak salah kemarin udah diajarin juga sama Kak Dana. Kalau lupa mungkin ininya kayak gini, npm install min-g TypeScript. Nah ini nanti otomatis keinstall di lokal kalian. Sebelum ke sini,
npm-nya juga harus keinstall dulu sebelum apa namanya jalan si sintak ini. Jadi kalau misalkan di lokal kalian si npm-nya atau node-nya belum keinstall, ya kalian mesti install dulu si node JS-nya. Kayak gitu. Setelah itu jangan lupa bikin TS config-nya untuk mengkonfigurasi codingan kalian biar bisa jalan. Terus apa lagi ya? Ya cara ngejalaninnya kayak yang tadi. Yang pertama setelah si TS-nya jadi, kalian tinggal apa namanya? Tulis aja tsc spasi app.ts. Nah, ini tuh untuk nge-convert dari TS ke JS. Seperti itu. Nanti kalau misalkan udah kayak gini dan udah terbentuk si file JS-nya, ya udah itu berarti udah beres dan kalian bisa jalanin aja si index HTML-nya kalian tinggal buka. Kayak gitu. Itu untuk assignment di minggu ini. Jadi cukup convert. Jadi dari JS convert ke TS, nanti si TS-nya di convert lagi ke JS. Kayak gitu sih. Kalau misalkan kalian mau hapus file yang lama ya boleh hapus. Nanti kan dari si TS ini udah otomatis kebikin baru lagi si JS-nya. Nah, gitu. Biar bisa ngebandingin ya, coba aja di rename dulu si JS yang kemarin. Terus nanti ketika udah compare apa namanya ngejalanin si TS-nya, baru dibandingin apakah sesuai dengan JS yang kemarin atau ada yang beda. Kalau ada yang beda berarti ada apa namanya codingan kalian yang beda dari di week kemarin. Kayak gitu. Tapi kalau hasilnya sama ya nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi kalau misalkan minggu kemarin kalian belum eh, skill set dari 5 kemarin kalian belum ada yang pas atau ada salah satu yang belum pas gitu. Itu kalian kerjain aja tapi kerjainnya langsung pakai TypeScript aja, nggak perlu pakai JavaScript lagi. Meskipun minggu kemarin kan checkpointnya pakai JavaScript ya, tapi apa namanya minggu ini penilaiannya pakai TypeScript gitu. Jadi ya sebenarnya kalau misalkan minggu kemarin kalian nggak ngerjain juga eh, harusnya di minggu ini bisa langsung otomatis selesai tuh. Kalau misalkan bisa gitu dari 5 skillset kemarin itu langsung dikerjain pakai TypeScript. Nanti outputnya tetap ke JavaScript juga. Hasilnya. Kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Sepak Sokul. Terkait TypeScript-nya, ada yang masih bingung nggak? Kalau masih bingung, mau kita coba latihan latihan gitu atau mau dicukupkan aja? Gimana? Mau dicukupkan aja atau mau coba 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 latihan terkait TypeScript? Compile yang mana? Compile yang si assignment-nya. Compile yang assignment-nya yang tadi compile TypeScript jadi JavaScript ya itu. Eh, kan misalnya nih, saya hapus lagi ya si app.js ini.
Ini saya hapus. Nah, di sini kan nggak ada app.js ya, hanya ada app.ts saja ini. Ini nih app.ts. Nah, terus eh ini saya udah beres yang ngerjain nge-convert dari app_old.js ini yang udah saya kerjain minggu lalu itu di-convert ke TypeScript. Ini udah beres nih si TypeScript-nya. Kalau misalkan kita jalanin dengan manggil TS di HTML, ini kan nggak akan jalan nih, nggak bisa. Karena bisanya hanya pakai JS. Nah, sedangkan kita udah bikin nih si TS-nya kan. Sedangkan app.js-nya ini nggak ada. Kalau misalnya kita cek, ini kan nggak ada nih. Tuh, nggak ada si uh, app.js-nya. Nah, cara nge-compile-nya itu dengan cara ini aja. Yang pertama arahin dulu di terminal kita di sesuai foldernya. Kan kalau di ls ada app.ts yang OJS index CSS sama tsconfig. Tinggal kita jalin aja tsc tsc nama filenya app.ts. Ini tinggal tulis aja gitu. Nanti udah otomatis nih. Di sini udah otomatis untuk si app.js-nya. Nah, ini udah otomatis bikin langsung ya. Saya nggak bikin manual. Ini hasil compilan dari sintak yang tadi, yang ini tsc app.ts. Nah, jadi udah otomatis kebentuk si file JS-nya. Nanti hasil compilan ini dipanggil di indeks HTML yang ini. Karena kan kalau pakai TS itu nggak bisa ya. Jadi bisanya pakai JS. JS ini hasil dari compile yang di TS ini. Kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi bikin TS dulu, baru di-compile ke JS, nanti JS-nya dipanggil di indeks HTML. Barulah bisa jalan kodenya seperti yang minggu kemarin. Nah, ini. Ya, nanti yang di push-nya yang semuanya aja yang ada di sini. TS-nya di push, JS yang barunya di push. Nah, itu yang JS lama mau dihapus dulu boleh, atau kalau bisa nih di rename aja nggak apa-apa biar biar ada historinya gitu. Yang JS lama dibikin di rename, atau gini aja, TypeScript-nya jangan app.ts misal apa gitu selain app namanya. Jadi nanti ketika di compile, ini ya saya coba ulangi lagi. Ini saya hapus, ini saya hapus, terus yang TS ini saya ganti rename ya, index.ts. Nah, ini nanti ya hasil konvertannya apa? app.ts atau apa? app.js atau nama filenya apa? Ada yang bisa tebak nggak? Ketika saya mau convert, misalnya saya mau convert ya, tst, kalau app.ts nggak bisa, nggak ada index.ts. Nah, hasilnya apa? Kalau ada yang bisa nebak, iya betul. Coba ya, kita coba enter. Nah, ada kan kebentuk index.js. Isinya apa? Isinya ya kurang lebih sama kayak yang tadi. Kalau misalkan kita coba di sini,
Ini jalan nggak? Harusnya nggak bisa karena di sini masih ngebacanya app.cs. Kita ganti aja di index.cs. Index.cs. Di reload. Nah, ini udah sesuai dengan eh, assignment di week kemarin. Begitu. Hanya aja ada tambahan, kita perlu bikin TS-nya sama TS config-nya. Kayak gitu. Gimana? Aman? Oke, yang lain gimana? Ini perlu lebih apa namanya, difokusin lagi ya, karena di minggu kemarin juga kelihatannya udah mulai agak apa namanya, kewalahan terkait JavaScript, apalagi ini udah mulai ke TypeScript, jadi saya harapkan bisa lebih fokus lagi terkait materinya sama terkait implementasi assignment-nya. Kayak gitu. Kalau misalkan ada yang masih belum paham, boleh ditanyain. Eh, Maksudnya jangan sampai mentok di ini sendiri gitu. Coba aja didiskusiin, cari solusi bareng-bareng gitu, daripada apa namanya, diselesaikan sendiri tapi nggak selesai malah bikin stres kan. Baiknya kita diskusiin bareng-bareng aja. Gitu guys, gimana? Mau lanjut atau cukupan aja? Ini kita baru ngebahas assignment, terus gimana cara bikin assignmentnya di week ini, terus cara ngejalaninnya juga, terus apa lagi? Ya udah itu, harusnya bisa ya. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Kalau kita cukupkan aja. Kalau cukup ketik 1, kalau lanjut ketik 2. Ayo guys, dari 2 orang. Yang lain gimana? Oke, nggak banyak yang 1, berarti kita cukupkan aja ya. Mungkin nanti di hari Kamis kita lebih banyak bahas terkait materi dan mungkin contoh-contoh soal implementasi di TypeScript itu kayak gimana sih, dan bedanya TypeScript sama JavaScript itu nulisnya gimana, kayak gitu. Jadi di malam ini saya lebih fokusin di apa namanya, assignment-nya seperti apa, harus kayak gimana, cara nyelesainnya itu harus kayak gimana, itu aja sih. Kalau misalkan nggak ada lagi, mungkin kita bisa akhiri untuk sesi malam ini. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Kasih Kak. Thank you Kak Wahyu. Thank you, Kak. Thank you.